Dari Nabi SAW, dia bersabda, la yakul ahadun min lahmi tuhiyatin wa salasi ayyam. Janganlah salah seorang di antara kalian memakan daging kurbannya lebih dari 3 hari. Ini menjadi dalil kalau dulu Nabi pernah melarang daging kurban itu boten dantek. Tapi nanti ada penghapusnya. Jadi kita ceritakan dari awal dulu. Nah, di hadis ini Nabi melarang menyimpan daging kurban lebih dari 3 hari. Dan kemudian pada hadis berikutnya 3642 Ibnu Umar mengatakan Nabi SAW bahwasanya Nabi SAW naha an nukala luhul ad-dohiya ba'da salasin. Ibnu Umar menjelaskan lagi pada hadis berikutnya bahwasanya Nabi SAW melarang kita untuk makan daging kurban setelah 3 hari. Qala Salim. Kemudian Salim berkata, maka Ibnu Umar ayakulu tuhumal ad-dohi fauqa salasin. Maka karena ada larangan itu, maka Ibnu Umar tidak pernah mau makan daging kurban setelah 3 hari. Jadi Ibnu Umar gimana caranya pokoknya itu entah dihabiskan sendiri atau dibagikan ke orang lain. Waqala Ibnu Umar, dan Ibnu Umar pun juga mempertegas itu ba'da salasin, setelah 3 hari. 2 hadis menyatakan pada Sahih Muslim secara berurutan kalau Nabi pernah melarang dan sahabat mempraktekkan tidak makan daging kurban lebih dari 3 hari. Nah, kemudian hadis berikutnya, hadis Sahih Muslim 3643 dari Abdullah bin Waqid qala berkata, nah Rasulullah SAW an akli nuhumid duhaya ba'da salasin. Nabi SAW melarang kita untuk makan daging kurban lebih dari 3 hari. Kemudian qala Abdullah bin Abi Bakar, Abdullah bin Abi Bakar berkata, wa dzakartu dzalika li Amrah, maka aku ceritakan ini kepada Amrah. Faqalat, kata Amrah, shadaqa, benar. Sami'tu Aisyah taqulu, aku mendengar ibunda Aisyah istri Nabi SAW berkata, dafa ahlu abyatin min ahlil badiyah, penduduk kampung dari gunung yang mana di situ mungkin baru larang pangan itu pada turun dalam kondisi terburu-buru hadratul adha dalam rangka mendatangi sholat id zaman Rasulullah SAW pada zaman Nabi SAW. Artinya Nabi itu hidup. Faqala Rasulullah SAW, maka Nabi SAW pada waktu itu bersabda, idakhiru salasan, simpan selama 3 hari. Summa tasaddaqu, setelah 3 hari sedekahkan. Keluarkan dari rumah, jangan kamu simpan di rumah. Bima bagian, atas apa yang tersisa. Artinya kan mungkin punya banyak, dimakan, terus setelah 3 hari masih sisa, keluarkan semua. Dan ini dalam istilah ekonomi itu istilahnya operasi pasar. Jadi kalau ngambil larang pangan, beras larang, minyak larang, maka penguasa dalam hal ini negara itu kalau ingin mengendalikan harga, itu pasar itu harus digerujuk dengan bahan yang mahal itu. Nah, tentu negara juga harus keluar duit. Nah, pada waktu itu Nabi sebagai pemimpin tertinggi negara, sebagai personal kan nggak punya duit. Nah, kekayaan tersebar di masyarakat dalam bentuk daging karena bukan korban kan. Makanya kemudian Nabi mengatakan simpanan 3 hari aja. Setelah itu kalau masih ada, keluarkan, sedekahkan. Nah, bima bagian, fala makana ba'da dzalika, maka setelah itu qalu, para sahabat berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innan nasa yatahidunal asqiyah min duhayahum wa yatmuluna minha al-wadaka. Ya Rasul, orang-orang tetap memanfaatkan kurbannya, tapi bentuknya enggak dimakan, tapi bentuknya dagingnya dijadikan tempat minum, dijadikan wadah, bentuk-bentuknya terjadi. Atus botol-botol itu tapi lembek karena dari daging, dari lemak, dari kulit yang didesain sedemikian rupa. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, wa madzaka, laqad dadaknu apa? Qalu, para sahabat menjawab, nahaita an nukala luhum dhuhaya ba'da salasin. Kan panjenengan melarang untuk kemudian memakan daging kurban setelah 3 hari. Sehingga para sahabat itu nangkepnya
3 hari boleh dimakan. Setelah 3 hari tidak boleh dimakan. Dan jenengan kan paling jauh ngoten. Faqala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama nahaitukum min ajli dafah alladhi dafat." Pada waktu itu kalian tak larang karena aku melihat orang-orang kampung itu datang terburu-buru, seolah-olah mereka itu butuh gitu. Makanya tak suruh untuk membagikan. Nah, maka sekarang fakulu makanlah, wadahiru simpanlah. Makan dan simpan berarti kembali ke sahibul kurban, watasodahu dan sedekahkan. Jadi dalam hadis ini pelajaran lainnya, satu, kalau memang kondisi kita, alhamdulillah ya, dalam kondisi susah pangan, nah sebaiknya kalau memang kita itu punya kemampuan, punya kelebihan, ya dibantulah dikeluarkan kepada masyarakat. Satu itu. Kemudian yang kedua, di sini ada pelajaran terkait pembagian daging kurban. Nabi mengatakan fakulu wa tahriru, makanlah dan simpanlah. Ini kembali ke sahibul kurban yang boleh sing duwe kambing ini. Kemudian wa tasaddaqu dan sedekahkan. Berarti ini dibagi dua. Jadi makanlah, simpanlah, kembali ke sahibul kurban, terus sedekahkan, dikembalikan kepada orang yang mau dibantu. Jadi dibagi dua. Walaupun nanti ada dalil dibagi tiga. Nah, sehingga nanti menunjukkan pembagian daging kurban itu fleksibel. Jadi jangan sampai kudu ini, kudu ngono, enggak, fleksibel. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat lain disebutkan dari Jabir ani Nabi sallallahu dari Nabi sallallahu annahu naha an akli luhumid duhaya, bahwa Nabi sallallahu melarang untuk memakan daging kurban ba'da salasin setelah 3 hari. Sumaqala, kemudian berkata ba'du setelah itu, ulu wa tazawwadu wa tahiru, makanlah, kemudian watazawwadu, jadikanlah bekal, watahiru dan simpanlah. Jadi malah kontak dewi. Kan jadikan bekal ya kembali ke sahibul kurban gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis demi hadis dibacakan, itu yang terbaik itu bukan dipilih hadis yang cocok dengan kita, tapi dikombinasikan sehingga ketika kita belajar fikih secara luas itu kemudian menyebabkan kita menjadi orang yang luas. Karena nanti ada orang yang kaku, kudu sepertelu, mungkin ada yang kudu setengah. Nek ngangge hadis sing nembe mawon iki, kudu tak pek dhewe, ya repot iki. Padahal nek beleh, pengene dibelehke, dibedhetke bareng tadi tak pek dhewe, ya repot iki. Makanya tadi loh, ketika kita belajar banyak, harusnya kita menjadi orang-orang yang bertasamuh luas, apalagi kepada sesama muslim. Penting untuk kemudian menjaga hubungan baik, jangan sampai eger-egeran gara-gara untuk sapi gitu kan. Nah, itu hal-hal yang kurang baik. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hadis berikutnya 3645 disebutkan dari Aqa, beliau berkata, sami itu Jabir bin Abdullah, mendengar Jabir bin Abdullah yaqulu berkata, kunna la naqul min luhumi budina fawqa salasin. Kami dulu tidak makan daging unta kami setelah 3 hari. Minna fa arkhasolana, di mana waktu itu kami berada di Mina. Kemudian Nabi SAW memberikan keringanan buat kita. Fa arkhasolana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian pada waktu itu beliau mengatakan, ulu makanlah, wa tazawwadu, jadikanlah bekal. Jadi kembali kepada sahibul kurban. Kuntu li Aqa, maka aku berkata kepada Aqa, qala Jabir pun bertanya, hatta jina bil Madinah, sampai kami tiba di Madinah. Artinya bekal itu boleh kami bawa sampai ke Madinah. Berarti kan waktunya lama itu, sejak di Mina waktu haji kemudian sampai pulang ke Madinah. Nah, qala, kata Jabir, enggak apa-apa. Jadi dengan kalau punya daging masuk freezer, terus dengan punya rencana, itu tinggal arisan keluarga besar 3 bulan lagi, tidak apa-apa. Jadi tidak cuma 3 hari, 3 bulan lagi, tidak apa-apa. Tapi kalau arisannya tahun depan, ampun ya, maksud disimpan di freezer nanti keras nonton itu, ya ampun ya. Makanya yang terbaik tetap dikeluarkan. Nah, dikeluarkan itu macam-macam bentuknya, didahar piyambak monggo. Terus enten acara kali keluarga dikeluarkan boleh, dibagikan ke tetangga ya boleh, atau mungkin tetangga sebelah rumah punya acara arisan kali itu, nah dengan
tak gawe boleh sithik gelem ra tambah-tambah ngoten ya boleh. Jadi jangan sampai freezer dengan kebak ini arep ngetok kowe dadak boleh ligis jedok-jedok. Wah, guys. Ya. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya 3646 dari Atha bin Abi Rabah lagi, an Jabir dari Jabir lagi. Qala, dia berkata, kunna la numsiku luhumal adhiyah fawqa salasin. Bahwasanya kami tidak menyimpan, numsik memegang, tidak menyimpan kurban kami setelah 3 hari. Fa'amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natazawwada minha. Maka setelah itu, artinya beberapa waktu kemudian, Nabi memerintahkan kita untuk menyimpan daging itu sebagai bekal. Wa naqula minha, dan memakan daging tersebut yakni fawqa salasin, setelah 3 hari. Sehingga dalil ini ya, dalil tentang larangan memakan atau menyimpan selama 3 hari itu sudah terhapus. Nah, dalam Islam itu ada istilah nasih wal mansuh. Nasih ini yang menghapus, mansuh ini yang terhapus. Maka larangan tentang menyimpan atau memakan lebih dari 3 hari ini yang mansuh, sudah terhapus. Penghapusnya apa? Perintah Nabi untuk menyimpan dan memakan setelah 3 hari. Tapi ya, tetapinya bersyarat. Nah, syaratnya di 3647 ini disebutkan dari Qatadah, dari Abu Nadirah, Nabi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, ya ahlal Madinah, wahai penduduk Madinah, la ta'kulu luhumal adhiyah fawqa salasin, jangan kamu makan daging kurbanmu setelah 3 hari. Wa qala Ibnu Musanna salasa ayyamin, dan Ibnu Musanna berkata setelah 3 hari. Kemudian syakau ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penduduk Madinah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annalahum iyalan, di mana mereka yang disuruh tidak makan lebih dari 3 hari itu ngadu, ya Rasul, kami itu punya keluarga, wa hasyaman, dan kami itu punya para karyawan, wa khadaman, dan kami itu punya para pembantu. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulu, makanlah, wa'atimu, berikan makan, wahbisu, dan tahanlah, wadahiru, dan simpanlah. Qala Ibnu Musanna, dan Ibnu Musanna kemudian berkata, Syaka Abdul A'la ragu dengan riwayat ini. Tapi poinnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika misalnya jenengan kurban mengacu ke hadis ini ya, lalu kemudian jenengan tadi saya bilang punya rencana, misal hari kurban tanggal 10, tasrik 11, 12, 13, kita punya rencana seminggu atau 2 minggu kemudian apa niku arisan keluarga atau mungkin piknik keluarga, nggak apa-apa. Arisan itu piknik nggak apa-apa, yang penting jangan di tempat-tempat yang terlarang gitu kan. Nah, maka itu bisa digunakan untuk bekal, bisa dijadikan untuk makanan penjamu keluarga. Jadi tidak harus kemudian disimpan. Ini intinya wow, jangan sampai nunggu setahun baru habis, itu jangan. Jadi lebih cepat habis lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa alasan dilarang? Tadi sudah tersinggung sebenarnya soal larang pangan. Tapi biar marem gitu kan. Hadis berikutnya 3648 dari Sahih Muslim, an Salamah ibn al-Aqwa, dari Salamah bin al-Aqwa, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man doha minkum fala yusbihanna fi baitihi ba'da salisati syai'an. Siapa yang dibeli kurban di antara kalian adalah tidak menyisakan sedikit pun di rumahnya setelah 3 hari. Falamma kana fil amil muqbil, maka tahun berikutnya, qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna ama awal. Kami sekarang mengikuti apa yang dengan perintahkan. Dari tahun depan mereka mendengar, ya Rasul, tahun ini kami mengamalkan apa yang dengan dawuh tahun yang lalu, tidak makan lebih dari 3 hari. Faqala, kemudian Nabi menjawab, la, jangan, inna zaka amun kana nasu fihi bijahdin fa'aratu ay yafshu fihi. Ini garis bawahnya. Jangan, sekarang kamu simpen tidak apa-apa. Kenapa? Karena tahun lalu orang-orang itu dalam kondisi bijahdin, kondisi yang susah dulu, yang dia itu menginginkan hewan kurban agar bisa juga dirasakan oleh mereka. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah,
ya kita nggak berharap kita berlindung dari Allah dari kondisi ekonomi, sosial, politik yang jelek ya. Kita berharap Indonesia itu tetap aman, damai, tentram dan seterusnya. Maka kalau naudzubillah akhirnya ada sesuatu di negeri ini dan kemudian menyebabkan kondisi sosial itu tidak baik gitu kan. Maka kalau memang jenengan punya kelebihan-kelebihan itu ya jenengan diharapkan bisa membantu kiri kanan. Tidak usah bayang kecil jauh-jauh banget lah, kiri kanan aja lah, tetangganya, saudaranya, keluarganya ngoten. Makanya nanti dalam bab kurban kadang enten piye niku mungkin di kampungnya itu kurbannya kuatah gitu kan. Nah, terus dia ternyata mungkin jadi pegawai di satu pesantren. Dan pesantrennya adalah pesantren yatim piatu yang hidupnya pas-pasan gitu kan. Pesantren itu loh. Nah, karena yatim piatu kan jadi mengandalkan dari donatur gitu kan. Donatur ini pasti punya duit gitu, kasih duit nek boten gitu kan. Sehingga makannya juga pas-pasan. Nah, terus pendidikan kan Pak Takmir bahwa kula nyuwun tinggi pesantren kula gitu. Dan emang longgar niku nggih diparingi Mas, tidak satu lagi boleh. Satu lagi. Nah, sehingga nanti dalam pembagian kurban nggih saya ulang-ulang di mana-mana. Yang pertama, hak sahibul kurban disingkirkan dulu. Hak sahibul kurban disingkirkan dulu. Nah, kemudian hak tetangga disingkirkan dulu. Berapa kantong dikali misal 1 kilo, nah, ini disingkirkan dulu. Nah, baru ukurahan ini fleksibel. Ada tadi misal dengan pun ngerti niki Mas iki atau Pak iki memang jadi TU dan pesantren ngoten niku betul proposal, monggo sak luwese ten niki nek memang enten luwes 10 kantong paringi. Memang luwes 20 kantong paringi. Pokoke sak longgare. Tapi niki aku diambilkan dari sini, aku tampilkan dari sini. Wah, sakene dia kok kene sak plastik 1/2 kilo aja jak padu tanggane mungkin. Atau sing mriki wis dijanjeni engko sambil kali ati separuh atine ra sida gitu. Niku nggih mesti soal kurban niki rame. Makanya di sini niki. Nah, termasuk mungkin ngapunten barangkali ada biaya sini yang gadah sederek misalnya daerah-daerah minus gitu kan. Ngapunten kula ajeng sowan ngene ibu ten desa, ten nika sok longko biaya kurban. Nah, kula nyuwun tambahin ten apa? Iki enten tambahin ndas sapi setunggal nggo. Nggih matur nuwun. Jadi nilai mboke karo gendong ndas sapi. Mboten napa-napa, ten mriki lho ya. Pokoke selama niku enggak termasuk yang dibagikan. Nah, ngoten. Nggih. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu dalam rangka untuk kebaikan kita semua nggih. Jadi toh juga ten mriki surplus, nah maka ini bisa dibagikan. Kemudian pada hadis berikutnya 3649 nggih, dari Jubair bin Nufair dari Thauban qala, beliau berkata zabaha Rasulullah SAW menyembelih tuhiyatahu summa qala, beliau menyembelih kurbannya kemudian beliau bersabda ya Thauban, wahai Thauban, aslih lahma hadi, simpanlah daging ini, falam azal ut'imuhu minha hatta qadimal Madinah, dan jadikan bekal terus, jangan apa istilahnya, jangan sampai habis dimakan sampai kita sampai di Madinah nanti. Sehingga memang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi dalil kalau memang ada urgensi jenengan nyimpen karena mau ada acara berapa waktu yang akan datang. Makanya kemarin ada pertanyaan juga di satu masjid itu, kita biasa Muharram ada pengajian tabligh akbar, boleh nggak daging itu disimpan buat pengajian? Jawabannya boleh ketika diambil dari sini. Nah, cuman anda cuma nilai sebaiknya diserahkan ke orang tertentu dulu, dari orang tertentu itu. Nah, ini dititipkan. Nah, jadi bukan terus langsung disimpan masjid. Tadi kan masjidnya kedah ada freezer. Misal memiliki misal sing ada freezer sinten, nah dititipin. Pak Budi, ini Bu, pengajian Muharram. Nah, simpen 30 kilo. Freezernya mau nganggur 30 kilo. Mungkin Muharram diambil, tidak apa-apa. Dari sini. Wah, ini kurban itu pos banget. Jadi tidak usah kemudian kaku-kaku. Ampun begitu kudu ini. Mungkin di dalu kalau mau sana sama langkung niku jadi bose bakso Alek niku. Kan biasanya kan dia pengawasan yang ke Jumat. Kalau kejatah Jumat keempat nih. Itu kan bawa, wah saya dulu
Jadi kulit udah sikil dilumpuhke, dijual, terus dilumpuhke tabungan. Lah terus iki korban tahun ngajeng. Nah terus niku nek atas nama sinten? Lah mbuh. Kula mireng niku ngelundas kula metu. Makanya Bapak Ibu, pentingnya kita ngaji bareng-bareng ngeten iki lho, untuk lirafil khilaf agar perbedaan di antara kita itu bisa diminimalisir. Sehingga jangan bikin rumus-rumus sendiri ngeten iki lho. Ya kalau ada dalil silakan lah. Makanya saya selalu katakan ketika dua perkara itu memiliki kedudukan yang berbeda tapi di atas dalil, itu namanya khilafiyah, tidak apa-apa. Allahu Akbar dan mriki oke, dan mriki oke, wene dalile kayak dodo dalil mriki itu. Tapi begitu dihubungke, enggak ada dalile, itu bukan khilafiyah, itu ngawuriyah gitu. Nah, kalau ngawuriyah ini enggak boleh gitu kan. Nah, itu apalagi urusan ibadah. Jadi jangan harus paham kaidah dua, dan ini kaidah dua ini dengan pegang sampai dengan situ. Kalau urusan ibadah, hukum asalnya itu nggak boleh sampai ada dalil. Nah ada dalil silakan, nggak ada dalil stop. Ini ibadah. Ibadah itu apa toh? Sifatnya ritual, sholat, puasa, haji, umroh, zakat, termasuk kurban. Akikah itu dia termasuk ibadah. Nah kalau muamalah, hukum asalnya semua boleh kecuali ada larangannya, kebalikannya. Muamalah itu apa? Nyambut gawe, panganan, minuman, mulai bertetangga, terus babakan omah itu kotak napa bunder bebas mengenai sampai enten larangane gitu. Makanya mungkin enten wong teko nggawa feng shui, iki omah yang madhep ngulon dan madhep kidul. Jenengan teko larangane ndi? Nek ra enak ndak apa-apa. Wong jenengan omah ra nganggo gendeng itu kok gitu. Blok ngono entuk, nek larangane. Yang penting siap kodanan kalau kepanasan gitu aja. Makanya kembalikan ini ibadah atau amalan ngoten mawon. Ini kaidah ini jangan pegang sampai dengan wafat ini dipakai terus. Makanya jenengan umpami saged ngapal dalil semoga, tapi nek mboten hafal kaidah ini jenengan pegang aman. Mungkin terus ngomong aneh-aneh, kudu ngene, kudu ngoten. Ya oh, kula di panggil kali ibu-ibu ten tipes iki. Tat aku ini diajari nek pikir iki lho Tat. Kok nek diwaca iki untuk ganjaran 2 yuta. Disebut 2 yuta ngoten ganjarane. Nggih. Kula dereng tanglet aku duit napa-napa mboten 2 yuta. Nah, itu yang dalile nang mboten. Karena kalau udah wirid, zikir, itu kan bagian dari ibadah. Ada bacaannya khusus, ada jumlahnya khusus, mungkin waktunya khusus, mungkin caranya khusus. Ya udah khusus ngoten itu berarti udah ibadah. Kalau udah ibadah, tanya dalilnya sama gurunya yang ngajar. Kalau nggak ada ya stop, jangan gitu kan. Makanya nanti ada ibu-ibu yang keliru. Wah, meteng, ada yang meteng pengen anaknya Ayu macane Maryam gitu kan. Nah, pengen ganteng macane Yusuf. Engko metune ora ayu ora ganteng, sing dinesoni sinten iku mungkin. Ya kan salah, artinya enggak ada dalilnya itu. Ayu atau ganteng? Ya benar kita bisa minta sama Allah, iya. Tapi kan dia kembalikan ke bapak itu. Pak yang mbok ini lho, nek Pak karo mbok irunge ra mancung mosok njaluk anak mancung. Pak mbok kulite ora putih mosok njaluk anake kulite putih. Ya Allah, kula nyuwun putra kula sing lair niki mungkin motone biru kaya napa niku sapir, watu sapir. Nek bapak ibuke motone ireng metu biru malah bingung. Iki anake sapa? Makanya dalil itu kalau sahih itu tidak akan geser sama sains, tidak akan geser sama sains. Tapi kalau kemudian ini mau waton, ini mungkin geser sama sains. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, konsep prinsip dua ini jadi kan pegang. Ini udah terjemahan Indonesia nih, nek urusan ibadah hanya perintahnya, kalau tidak ada stop. Nek urusan muamalah hanya larangannya, kalau tidak ada lanjut. Nek bahasa Arab al-aslu fil ibadah at-tahrim illa madalla dalil ala wujubiha. Hukum asal ibadah haram sampai ada perintahnya. Kemudian muamalah al-aslu fil ibahah, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal muamalah itu boleh hatta illa madalla dalil ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, ini kan ada orang bertanya, ada orang gembar-gembor. Aku sudah menantang, bahasanya kan. Bertahun-tahun aku tantang. Sejak aku tidak punya duit sampai sekarang punya duit. Saya mulai tantang sejak tahun sekian. Siapa yang kemudian
bisa mendatangkan satu dalil kalau Nabi itu melarang mengucapkan selamat Natal zaman itu, saya nantang tak ide jaket itu renek sing iso jawab tantanganku. Baru kita unggahke dadi 100 yo renek, baru kita unggahke dadi 150 renek, saiki kita unggahke 200 renek, terus tak unggahke 300 yo renek. Niku pertanyaane ngoten niku jawab pripun? Niku nek jenengan golek ini kitab yo renek Pak jawabane. Karena memang kenapa kok enggak ada? Karena memang enggak sahabat itu enggak ada sing ngucapin Natal. Karena enggak ada, maka ya enggak ada yang melarang. Enggak ada yang melarang, artinya Nabi enggak pernah melarang bukan berarti itu enggak terlarang. Dong mboten jenengan. Atau ngeten gampangnya, Nabi niku enggak pernah ngomong ojo mangan pecel. Kenapa? Lah ning arep tata mangan pecel. Ah, bingung. Aduh, bingung ya. Sesuatu yang nggak pernah dilakukan, otomatis ya nggak pernah dilarang. Kenapa para sahabat nggak pernah mengucapkan itu? Ya karena dia sudah tahu mengucapkan itu keliru, makanya nggak ada yang mengucapkan itu. Karena nggak ada yang mengucapkan itu, ya Nabi nggak pernah melarang. Ketika Nabi nggak pernah melarang, bukan berarti sesuatu itu menjadi sesuatu yang boleh. Nah, kenapa kok kita katakan ini nggak boleh? Karena ini konteksnya ibadah, dalam hal ini akidah. Maka akidah ketika mau dijalankan, datangkan perintahnya. Jadi pertanyaannya jangan datangkan larangan mengucapkan selamat Natal. Nah enak aku ora ngucapke. Kuali sing bener datangkan perintah mengucapkan selamat Natal. Nek enak aku ngucapke. Niku sing bener pertanyaannya. Dong boten. Nah, Bapak kan pecel niku panganan masuk ilmu amalah. Jangan bertanya, enak enggak larangan makan pecel? Ternyata niku panganan. Karena enggak ada, maka itu halal. Jangan juga tanya, lah perintahnya orang, nggak usah ditanya perintahnya orang ini buatan ibadah. Sehingga nanti dengan nek aja diterapkan nih gudangan, terancam, pecel lele, mulai panganan itu loh, panganan Jawa niku, kabeh niku hukum asalnya boleh gitu kan. Tongseng kambing, tongseng sapi, ya. Tapi nek sengsu niku nggak boleh. Nah, hanya sunya itu loh ya, sunya itu ya nggak boleh. Nah, termasuk nek dalan ing warung pelem ngetan niku babi sak pirang-pirang sate babi guling wis. Nah, piki-piki alah. Apa Pak Jawa? Pak Jawa nanti apal ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis berikutnya masih soal nyimpen Sahih Muslim 3650 dari Nufail dari bapaknya. Kemudian dari Sauban lagi Maula Rasulullah SAW, bekas budak Nabi SAW, beliau berkata, qala li Rasulullah SAW, bersabda kepada Nabi SAW, fi hajjatil wada, pada saat haji wada, asli hadal laham, simpanlah daging ini. Qala fa aslahtuhu, maka aku menyimpannya. Falam yazal yakul, dan kami dapat memakan minhu darinya hatta balaghal Madinah, sampai kami tiba Madinah. Jadi perjalanan Mekah ke Madinah itu, saya belum pernah ngalami melampah. Niku nek ngangge kendaraan darat niku sekitar 9 jam. Terus katanya sekarang sudah mulai berkurang jadi 4 jam. Nah, nek zaman dulu ngangge unta niku bisa semingguan. Maka 2 jam. Wah, cepat 2 jam. Luar biasa coba. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga dalam Islam jelas ada namanya nasikh wal mansukh. Kemudian hadis 3651. Yang mau nanya enggak? Memang tak tutup ini. Pak, dan mau Mas. Mana yang lebih utama korban musyawarah sapi? Siap. Jadi ada sebuah pertanyaan yang menarik. Mirip niku pertanyaannya, tapi pertanyaannya karena tadi itu belum diajari, jadi pertanyaannya akhirnya rodok kebablasan. Tat, bukankah berkorban satu binatang sendiri itu lebih utama? Berarti nek pitu itu berarti nggak sah, langsung gitu. Jadi langsung memvonis yang 7 nggak sah. Buatan Pak. Lalah niku membaca tema yang di situ kita bawakan, kita Bulughul Maram adalah hadisnya tentang patungan 7 sapi. Nah, Ibnu Abbas mengatakan fastarokna fil baqarati an sab'in. Kami patungan sapi 7 orang. Nah, ini Pak, berarti boleh patungan. Nah, tinggal sekarang pertanyaannya kembali dengan 1 sama 1/7 mana yang lebih utama, kan gitu. Maka saya ingin menjelaskan urutan keutamaan dalam kurban itu
unta dulu baru sapi. Nah, indoha kamilan kalau disembelih utuh dhewean. Nah, ini utama. Pak Joko korban dhewe nonton sapi dhewe. Nah, sip. Nah, itu utama. Nah, ternyata belakangnya ada Pak Ngatno nonton unta. Nah, niku nggih luwih utama. Di belakangnya enten Mas Ayu nonton dinosaurus. Ya ora itu, enggak boleh karena bahimatul an'am ya cuma 3 gitu loh. Unta, sapi, sama kambing gitu kan. Nah, rasah diculke wae dinosaurus. Nah, terus urutan berikutnya kata Syekh Utsaimin yaitu ad-du'nu wal mahzu. Nah, du'nu niku domba, mahzu niku wedhus cilik niku kambing kacang sendirian. Nah, kemudian baru al-budnu, kemudian sapi al-baqar tapi 1/7. Nah, jadi urutannya unta, sapi sendirian, kambing atau domba sendirian, baru 1/7 sapi, 1/7 unta dulu, baru 1/7 sapi. Sehingga panjenengan yang berkorban 1/7 sapi niku keutamaan atau ganjarannya itu lebih kecil, lebih sedikit daripada berkorban kambing sendirian. Nah, enten iki mulai. Di kita persepsi nek korban 1/7 sapi itu lebih baik. Kenapa? Nah, karena untuk dagingnya luwih oke. Kenapa kok bisa begitu? Nah, nanti dalam riwayat yang lain Nabi itu disebutkan berkorban itu yang pertama kambingnya adalah kapsa ini 2 ekor. Jadi korban enggak harus 1 Pak Joko. Korban kambing 2 niku angsal. Kapsa ini 2, kemudian amlaha ini badannya mayoritas putih. Nanti dalam riwayat yang lain kakinya hitam, perutnya hitam, matanya ada hitamnya, ini belangnya hitam. Nah, kemudian yang ketiga akrona ini ada tanduk. Ini bukan berarti nek kambing enggak bertanduk ditolak ya boten. Termasuk ketika kambingnya hitam semua atau putih semua ditolak ya boten. Pokoknya ada kambing di bawah itu diterima. Walaupun yang utama yang ada belangnya dan putih dan bertanduk. Nah, kemudian yang keempat, samina ini gemuk. Nah, jadi nek kita mengikuti sunnah niku, insya Allah tetap daging kambing ini lebih banyak. Nah, yang kelima dalam riwayat yang lain bukan pakai huruf sin tapi pakai huruf sa. Samina ini artinya mahal. Nah, mahal itu pinten? Nabi pernah dawuh ke sahabat untuk membelikan kambing tukok wedhus. Nah, ngelungi yotro 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. Nah, sakmene kok emas niku 2 yuta sak gram, 2 yuta ping 4 terus ketemune 8 yuta. Berarti nek pengen mengejar keutamaan tenan kurban kambing yang ideal ngikuti sunnah rego 8 yuta. Niku mungkin kambingnya gede sehingga mungkin nek ditimbang insya Allah dagingnya luwih kathah tinimbang sapi 1/7. Ngoten. Makanya kenapa kok ada melu sunnah kok itu sithik karena tukune wedhus cilik gitu loh. Tapi tetap kalau wedhus cilik ya tetap secara keutamaan lebih utama daripada sapi 1/7 kanan. Sehingga dengan yang mau korban sapi monggo, yang mau korban kambing monggo, tapi urutan keutamaan ini perlu dipahami ngoten ya. Bahasanya kambingnya kambing yang gemuk, bahkan nek perlu yang mahal. Wonten malih tafadhol. Kalau apakah boleh dana operasional pada waktu penyembelihan itu apabila kurang diambilkan dari kotak infak? Oh, kotak infak masjid. Baik. Nggih, matur nuwun. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu hakikatnya tanggungan dari sahibul kurban. Sehingga seorang sahibul kurban yang sudah mengerti hukum fikih, dia harus mengalokasikan biaya. Begitu pula panitia kurban, dia juga harus memastikan sahibul kurban juga nanggung biayanya. Nah, sehingga idealnya umpami ini contoh, iurannya sapi terus setengah, terus kumpulnya kali 7, kumpulnya 24,5, maka nek bisa dimentokke, nek boten bisa, ya tidak apa-apa. Tapi dengan tenturai misal 300 atau 200, nah itu dikumpulkan semua jadi operasional. Nah, itu yang dipakai untuk beli plastik, silet, nyewa kacang barangkali, kemudian
apa bayar jagal dan seterusnya. Nah pertanyaan beliau, nek tesih kurang, boleh nggak ngambil dari kotak infak? Maka ditanyakan kepada para ulama di Lajnah Daimah lil Buhusi al-Ilmiyah wal Ifta, majelis ulamanya Saudi. Nah itu dijawab tidak boleh. Kenapa? Karena kotak infak niku niatnya yang masukkan itu niku dingge ngurusi masjid, dingge bayar listrik, dingge mungkin enten napa niku sing resik-resik dan seterusnya. Nah, menjadi boleh ketika nggih bisa jadi solusi nek memang ngrasake jadi kotak infak. Niku kotak infak disiapkan khusus dan ditulis kotak infak khusus operasional kurban tahun depan. Dilebok dipasang di drat sing kenceng, mungkin di telebet mawon ning sore kotak infak sing niku barangkali mungkin enten piyai yang hilaf lebok pas dibuka ternyata ngupuk 20 juta. Terus niku malah iso dibayar jagal termasuk dibayar panitia. Panitia itu boleh menerima bayaran. Boleh menerima bayaran. Tapi ya kalau ada anggarannya, kadang nggak ada anggarannya terus melumpuki kulit kepala dan seterusnya terus didol di panitia itu keliru. Jadi panitia itu sama kayak jagal kedudukannya sebagai wakil dari shofihul kurban, maka mereka sebenarnya berhak untuk mendapatkan bayaran. Ini bayarannya bukan dari daging, kulit dan seterusnya ini, tapi dari anggaran yang dianggarkan. Ada cekap. Mantan malih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami tanyakan Ustaz, ini masih banyak dilakukan oleh panitia korban ya untuk pembelian hewan korban. Kadang misalkan panitia dapat 3 ekor sapi. 3 ekor sapi. Ya itu pembeliannya itu misalkan iuran 3 juta kan 21. Nah itu ada yang iuran misalkan 3 juta kurang, tapi kan harganya itu dipiak-piukan itu kira-kira boleh itu kan? Dipiak-piukan. Ya misalkan harganya bukan 21 semua, tapi sing kurang ini ditambahke dari yang 21 itu bagaimana? Sing kurang ditambahke dari yang luwe. Ya. Misal ada yang 21 luwe, ada yang 21 kurang. Yang 21 kurang otomatis surplusnya dikasihkan ke yang harganya lebih mahal gitu toh. Nah, hukum asalnya tidak boleh. Kenapa? Karena itu tanggungan per kelompok itu. Hukum asalnya tidak boleh. Kecuali kelompoknya isinya bukan 7, isinya 6 atau kurang. Maka dikiyak-kiyokkan ini berarti nanti ada satu orang yang di sini misal ten niki danane kurang, ten niki danane luwe. Nah, dikiyak-kiyokkan. Nah, niki berarti luweane misal dilebokke mriki. Dengan catatan di sini belum 7 orang, maka ini bisa terhitung orang yang ke-7. Tapi nek dikiyak-kiyokkan ini dah 7, berarti seolah-olah menambahi orang 1. Nah, itu tidak boleh. Nah, biar jadi boleh. Artinya saya mencoba menjawab pakai solusi. Dan saya sering nyontohkan, saya punya duit 1 juta dengan utang saya bilang, Pak mungkin balik memang tambah 100, itu namanya riba. Karena saya minta dari awal. Tapi nek misal saya kasih dengan duit utang 1 juta atau dengan karena banyak hal yang bisa selesai dari 1 juta itu, masalah dengan rampung kali garwo akur inomane 1 juta, bojone lagi nesu mergo 1 juta. Nah, kalau paringi terus dengan keluarga ada mayu, terus dengan matur nuwun kali kula, baliknya 1 juta tambah 500. Ning kula ora njaluk dengan nambahi. Nggo niki yotra jenengan niki matur nuwun kula. Niku yang kedua itu 500 itu halal. Jadi sitik pun kalau nggak sesuai akadnya jadi haram. Nah, kembali ke sini. Kalau otomatis dikiyak-kiyokkan, ini orang 7 ini 7 langsung diplukke, itu tidak boleh. Kecuali ini orangnya 6, maka bisa diasumsikan orang 6 itu iurannya 3 juta kali 6 terus kurang. Nah, kurangannya ditambah orang yang ke-7. Senajan nggak sama iurannya nggak apa-apa. Itu dulu yang pertama. Yang kedua, maka solusinya ini butuh solusi kan. Nah, solusinya ini orang yang kelebihan ini mengambil duitnya itu, kemudian diserahkan ke salah satu dari orang 7 ini, dihibahkan, nyotak tambahin.
Nah, bahasa seperti itu orangnya kemudian ketambahan duit toh, dimasukkan ke sini. Nah, itu menjadi halal. Nah, sehingga ketika panjenengan adalah panitia, jenengan kan di luar orang tiga ini. Kan mau terus sampai ini temu toh. Papa takut dia lakukan singkat. Nah, tiga, jenengan di luar mereka kan. Nah, maka duit itu tidak boleh jenengan yang terima, harus salah satu dari mereka. Mereka terima, lalu dioper ke jenengan. Tapi nek jenengan ada di sini, jenengan yo panitia nggih sohibul kurban delalah termasuk yang butuh tambahan dana. Nah, tinggal dari sini wakil sinten misal Pak Rohmat dan niki jenengan, iki turahane yo go kowe. Nah, niki jenengan tambahin dan niku lagi dilungi panitia. Nggih, ketoknya untuk muter, tapi nggih itu lebih aman. Makanya orang musyrik itu ketika dikatakan ojo dolanan riba, mereka ngeles. Ini nama baik misal riba kalau jual itu padha wae. Ujung-ujungnya kan 1 juta nek untungnya 200 tau. Riba yo ngono, kedol yo ngono. Tapi apa kata Allah? Allahul bai'a wa harrama riba. Yang jual beli yang halal, riba yang enggak boleh. Makanya tadi loh istilah kiyak-kiyuk itu perlu teknis yang aman. Teknis aman tadi saya sarankan kalau memang di sini orangnya enggak sampai 7 boleh langsung. Tapi kalau orangnya lebih dari 7, ini uangnya dikeluarkan dulu, terus dikasihkan ke salah satu wakil dari sini, nyoh kan. Jadi nanti otomatis nek misal tambahan 300, berarti niki orangnya kan iurannya 3 juta. Nah, mungkin satu orang itu terhitung iurannya 3.300.000 kan. Niki sama halnya dengan ada orang yang iurannya udah 7 orang. Orang ke-7 niki terus nyari teman lagi. Iki nek aku kon 3 juta, daging kok kayak ngomong ini 5 kilo, aku serang diuntung. Dum loro karo kowe yo. Dia nyari orang ke-8. Ini enggak bener. Mirip kayak itu tadi nanti jadinya. Manten. Pun wabillahi makaten yang bisa saya sampaikan, alarm sudah berbunyi, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menyelesaikan sebagian cerita di balik kurban yang sering kita lakukan.